Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A21 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Perkenalkan, kelompok kami ada Husain, ada Keva, Nur Asdani, Nur Asiska, Nur Resti, dan Yulfia. Yuk kita simak bersama-sama apa sih sebenarnya aritmia jantung itu? Pernahkah kamu merasa mudah lelah dan pusing? Kamu juga pernah merasa jantungmu berdetak sangat kencang. Bisa jadi kamu terkena aritmia jantung. Sekarang jangan khawatir dulu, apa sih sebenarnya aritmia jantung itu? Aritmia jantung adalah keadaan di mana detak jantung tidak normal, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Aritmia jantung dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, tachyarrhythmia, di mana keadaan jantung berdetak dengan cepat daripada normal. Biasanya gejala yang timbul adalah jantung terasa berdebar-debar sehingga timbul rasa takut. Yang kedua, bradyarrhythmia, di mana keadaan jantung berdetak lebih lambat daripada normal. Biasanya gejala yang timbul adalah badan sangat mudah lelah, terasa sesak, bahkan pingsan. Tahukah kamu dari seluruh kematian diakibatkan oleh penyakit jantung, 50% diantaranya ternyata disebabkan karena penyakit aritmia. Aritmia jantung dapat menyerang siapa saja, termasuk kamu, mulai dari bayi, remaja, dewasa, sampai orang tua pun memiliki resiko terserang penyakit aritmia. Baik laki-laki maupun perempuan bisa terkena aritmia jantung, tapi ternyata laki-laki lebih berisiko. Berdasarkan berbagai penelitian, laki-laki memiliki resiko sebesar 2,1%, sedangkan perempuan sebesar 1,7% dengan rasio 3:2. Apa saja gejala, penyebab, dan dampak aritmia? Nah, langsung saja. Sebenarnya apa saja sih gejala aritmia itu? Bila kamu merasa sering berdebar-debar, mudah pusing, sesak napas, mudah lelah, dan juga hampir atau bahkan pingsan secara mendadak, mungkin saja kamu adalah salah satu penderita aritmia jantung. Penderita aritmia bisa mengalami pingsan secara mendadak atau bila detak jantung terlalu lambat, hingga aliran darah tidak sampai ke otak. Faktor penyebab aritmia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal seperti penyakit jantung bawaan dan faktor keturunan. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal seperti merokok, konsumsi kafein yang berlebihan, alkohol, obat diet yang berlebihan, dan obat-obatan terlarang, di mana keadaan tersebut meningkatkan rangsangan terhadap hormon adrenalin, sehingga memacu jantung dan tekanan darah bekerja lebih cepat. Aritmia jantung sendiri memiliki berbagai dampak yang negatif. Banyak penyakit yang dapat timbul karena aritmia, seperti jantung koroner, gagal jantung, stroke, bahkan kematian. Adapun penggolongan obat aritmia jantung, yang pertama beta blocker, contohnya atenolol, propanolol, metoprolol tartrat. Yang kedua antiplatelet, contohnya acetosal, dipridamol, dan clopidogrel. Yang ketiga kalsium channel blocker, contohnya diltiazem, nifedipin, dan verapamil. Yang keempat zat-zat dengan daya anestetika lokal, contohnya clomidin dan lidocaine. Buat kalian yang ternyata memiliki aritmia jantung, jangan khawatir dulu. Berikut ada tips-tips yang bisa kamu ikuti untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Pertama, kalau kamu sudah merasa mengalami aritmia jantung, pergilah ke dokter. Di dokter kamu akan diperiksa lebih lanjut. Yang kedua, apabila kamu positif terkena aritmia jantung, jangan panik dulu. Minumlah obat-obat khusus penyakit aritmia. Sekarang ini banyak jenis obat aritmia yang sudah dijual, tapi ingatlah, obat-obat tersebut tidak boleh sembarang kamu konsumsi, harus sesuai dengan resep dokter. Buat kamu yang tidak ingin mengalami gejala aritmia, ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti untuk mencegahnya. Tipsnya, hindarilah konsumsi kopi terlalu banyak, alkohol, dan merokok, dan hindari stres yang berlebihan. Nah, sekian tips-tips yang bisa kamu terapkan untuk menjaga jantungmu. Kesimpulan, penyakit aritmia bukan merupakan penyakit jantung bawaan, sehingga siapa saja bila tidak menjaga kesehatan dan pola makan serta olahraga yang teratur akan memiliki peluang terhadap penyakit jantung aritmia. Mengonsumsi apapun secara berlebihan akan memiliki dampak yang negatif dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Marilah mulai dari sekarang hidup sehat dan teratur, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah tadi penjelasan mengenai aritmia jantung. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.